honorer akan mendapat BLT subsidi gaji. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji dalam program bantuan subsidi upah akan dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, seperti yang dilansir oleh Antara pada Sabtu 3 Oktober 2020. Karena banyaknya permintaan guru honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama yang berharap mendapat manfaat subsidi upah tersebut, maka direkomendasikan untuk mendapat program yang sama melalui kementerian yang terkait. Awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima BLT subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran sebesar 37,74 triliun rupiah. Namun, berdasarkan data yang sudah divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September 2020, hanya 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi gaji tersebut. Jika diketahui rekening tersebut tidak aktif lagi, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara. Pemberian bantuan subsidi upah ini juga membuka kesempatan para guru honorer menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, para pemberi kerja masih ada yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya. Dari 15,7 juta data pekerja, dilakukan pengumpulan rekening para peserta hingga akhir September. Jumlah rekening yang masuk ke Jamsostek adalah 14,8 juta rekening. Masih ada 900.000 yang belum mengirimkan rekening, antara lain karena kondisi geografis yang berada di daerah terpencil, kata Dirut Jamsostek. Ketiadaan rekening itu menyulitkan koordinasi dan masih banyak pekerja juga yang menerima uang tunai sehingga tidak memiliki rekening. BPJS Ketenagakerjaan menggunakan 3 lapisan validasi data dari 14,8 juta rekening yang masuk. Itu yang pertama, validasi dengan perbankan di 128 bank untuk mencocokkan nomor dan nama rekening serta nama yang dikirim. Kedua, mengecek apakah para pekerja itu benar-benar pekerja yang upahnya di bawah 5 juta dan merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif hingga Juni 2020. Ketiga, terkait ketunggalan data. Seorang pekerja harus memiliki 1 nomor induk kependudukan atau NIK, 1 nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan 1 nomor rekening bank. Ketiga data tersebut harus sesuai. Dari 14,8 juta data yang masuk, hanya 12,4 juta data yang valid. 2,4 juta data itu tidak diteruskan dan tidak bisa diproses lebih lanjut. Dari 2,4 juta data itu 1,8 juta karena tidak sesuai kriteria.
serta 600.000 gagal dikonfirmasi. Jam Sostek pun mengaku siap untuk melakukan verifikasi data bila pemerintah akan melanjutkan program BLT bantuan subsidi upah hingga triwulan 2 2021. Semoga program bantuan subsidi upah ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih. Audio Jungle.